Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melva Rosalinda dengan NIM 20017100 untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSMU. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Salah Pilih karya NST Iskandar. Sebelum masuk ke bagian unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu sinopsisnya. Roman Salah Pilih menceritakan tentang kisah cinta seorang pemuda kaya dengan seorang gadis yatim piatu yang diangkat oleh orang tua si pemuda. Cerita dimulai dari seorang ibu yang bernama Mariati yang tinggal di rumah besar atau disebut dengan rumah gadang di Sumatera Barat. Ibu Mariati ditemani oleh Mas Nia, serta seorang anak angkat yang lembut dan penuh kasih sayang bernama Asna. Cerita menjadi menarik ketika anak kandung Bu Mariati, Asri yang sedang sekolah di negeri seberang, Batavia, akan pulang kampung. Kepulangan Asri membawa kegembiraan bagi ibunya dan Hasna. Asri tidak akan melanjutkan sekolah di negeri seberang karena mengikuti nasihat ibunya agar tinggal di kampung. Tapi, kepulangan Asri membawa kegelisahan bagi Hasna, yang diam-diam mencintai kakak angkatnya. Ya, Hasna hanyalah anak angkat yang diadopsi oleh Bu Mariati dari sepasang suami istri yang telah meninggal. Tak lama tiba di kampung, Asri mendapat pekerjaan sebagai tlank di instansi pemerintahan setempat. Betapa senang hati ibunya dan Hasna. Ibu Mariati kemudian meminta Asri untuk menikah. Dalam proses mencari calon istri, Asri meminta pendapat Hasna. Sebagai seorang adik, Hasna berusaha memberikan pendapat yang membuat kakaknya bahagia. Namun, kegalauan melanda Hasna apalagi ketika Asri memilih Sania, putri bangsawan, sebagai istrinya. Bu Mariati dan Hasna merasa sedih akan pilihan Asri. Sania dinilai mempunyai perilaku yang tidak baik, sombong, dan membedakan golongan manusia. Sikap dan perilaku Sania merupakan hasil didikan ibunya, Rakayo Solea. Sementara Asri adalah pemuda yang baik dan sayang pada keluarganya. Walaupun demikian, Hasna berjanji pada Bu Mariati untuk menjaga kedamaian di rumah gadang. Pada masa pernikahan seringkali terjadi pertengkaran antara Asri dan Sania. Beberapa kali Sania mengusir Hasna, sehingga membuat Bu Mariati merasa sedih. Walaupun Hasna adalah anak angkat, tapi Bu Mariati selalu memperlakukan Hasna layaknya anak kandung. Asri pun marah pada Sania karena perilaku Sania yang kasar terhadap Hasna. Hal tersebut semakin membuat Sania benci dan cemburu pada Hasna. Kepergian Hasna tidak membuat perilaku Sania berubah. Dia semakin curiga dan marah pada Asri yang beberapa kali terlambat pulang dan terkadang tidak pulang. Saking marahnya, Sania pergi tanpa pamit pada suaminya ke rumah ibunya. Tiba di rumah ibunya, Sania dan ibunya pergi ke luar kota untuk menemui saudaranya. Di perjalanan mobil, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Sania dan ibunya meninggal dunia. Tak lama setelah Sania meninggal, Hasna dan Asri menikah. Namun, pernikahan mereka mendapat ejekan dari orang-orang di kampung karena Hasna dan Asri dianggap satu suku. Untuk menghindari cemooh dan fitnah, mereka pindah ke Jakarta. Suatu hari, mereka mendapat kabar dari orang kampung bahwa Asri dipilih menjadi kepala kampung. Akhirnya, mereka pulang ke kampung dan hidup bahagia. Bagian kedua, kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tema. Pada novel Salah Pilih ini, menceritakan tentang percintaan dan pertentangan melawan adat, serta kesalahan seseorang dalam menentukan pilihan hatinya.
Yang kedua, latar belakang yang pertama, tempat. Tempatnya di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, tepatnya di Maninjau, Sungai Batang, dan Bukit Tinggi, sebagian di Pulau Jawa. Latar suasananya yaitu suasana berbau Melayu dan menampakkan suasana tegang, kacau, sedih, dan bahagia. Latar waktunya yaitu digunakan dalam roman ini pagi, siang, sore, dan malam. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Asri memiliki sifat penyayang, sabar, terpelajar, taat pada orang tua. Asnah memiliki sifat berbudi luhur, ramah, pemaaf, taat pada orang tua, agak tertutup. Mariati memiliki sifat baik hati, sayang keluarganya. Siti Malia memiliki sifat baik hati dan penyayang. Saniah memiliki sifat pandai berakting, angkuh, suka menyindir, pencemburu, pemarah. Rusia memiliki sabar, baik, lembut. Rangkayo memiliki sifat sombong dan angkuh. Dato Indomo memiliki sifat baik tetapi takut pada istri. Kaharudin memiliki sifat tidak suka membedakan orang dan baik hati. 4. Alur dalam roman ini menggunakan alur maju. Yang kelima, gaya penulisan yang digunakan dalam roman ini banyak memakai bahasa Melayu dan juga terdapat beberapa pantun. Yang keenam, amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel Salah Pilih ini yaitu yang pertama, janganlah menilai seseorang hanya dari rupa dan harta saja, karena belum tentu seseorang yang bagus rupa dan banyak harta bagus pula perilaku dan akhlaknya. Yang kedua, larangan dalam adat istiadat memang harus dipatuhi, tapi apabila agama tidak melarang, lebih baik kita berpegang teguh pada agama. Yang ketiga, sesuatu yang menurut orang banyak itu salah, belum tentu merupakan suatu kesalahan. 7. Sudut pandang. Sudut pandang pada roman ini menggunakan orang ketiga serba tahu. Bagian selanjutnya yaitu unsur-unsur ekstrinsik. Ada beberapa yang terdapat pada unsur ekstrinsik ini. Yang pertama, biografi pengarang. Nur Sultan Iskandar lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, tanggal 3 November 1893 dan meninggal di Jakarta pada 28 November 1975 dalam usia 82 tahun. Setelah mendapat didikan pada sekolah Melayu dan bahasa Belanda, beliau diangkat menjadi guru. Sering pula beliau menulis untuk surat-surat kabar di Padang. Kemudian beliau pindah bekerja pada Balai Pustaka. Mula-mula sebagai korektor, kemudian berturut-turut diangkat menjadi redaktur dan redaktur kepala. Tak kurang dari 82 judul buku diterbitkan atas namanya. Karyanya yang mula-mula diterbitkan berjudul Apa Dayaku Karena Aku Perempuan pada tahun 1922. Kemudian, terbit buku-buku lainnya, Cinta Membawa Maut, Salah Pilih, Hulu Balang Raja, Neraka Dunia, Cobaan, yang sekarang diganti judulnya jadi Turun ke Desa. Selain itu, beliau juga menulis buku bacaan untuk pelajar seperti Ceritera 3 Ekor Kucing, Pengalaman Masa Kecil, Cinta Tanah Air, serta menerjemahkan karya Alexander Dumas, 3 Orang Panglima Perang, Dunia 10 Tahu Kemudian, Graf de Monte Cristo, karya Singkiu Iman dan Pengasih, dan terakhir karya Toger Cinta dan Mata.
Yang kedua, bagian unsur intrinsik, yaitu nilai-nilai dalam novel Salah Pilih ini ada beberapa, yaitu nilai sosial. Nilai sosialnya, jika ingin menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu harus dirundingkan dan dipikirkan secara matang agar masalah itu dapat selesai tanpa merugikan pihak lain. Yang kedua, nilai agama. Pernyataan bahwa dalam agama Islam tidak ada dan tidak diperbolehkan bila menikah dengan saudara sendiri. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya menyebutkan beberapa unsur-unsur kebudayaan Melayu. Sekian hasil presentasi atau penjelasan dari saya tentang analisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada novel Salah Pilih Nur Sultan Iskandar. Jangan lupa subscribe dan komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.